anu iki. Ya Siapa? aku wis teko Taiwan, sing arep rono, sing arep nemoni awakmu. Ya saiki cerita lo tak rekame. Ya Allah direkam. Yo yo. Ngopo cerita apa meneh wae? Nek telepon masuk nih lho. Sampeyan cerita apa ora? Hah? Sampeyan nate cerita apa ora? Tapi aku mau direkam tapi Ya engko ae lah aku balik kantor rong wulan kas. bulan kas. Ya ampun suwine, Mbak. Lah sampeyan ngenteni aku ngantor, wong aku belum ngantor. Aku ki piye ya? Aku kan biar kan pernah cerita ning awakmu ya. Lali aku ceritane sampe cerita. Saiki sampean golek tanggen sing tepat lah. Ruwame soalnya ada telepon masuk lagi. Sampean iki ruwame agak krungu sampean ngomong apa kaya wong tukaran. Engko telepon meneh ae. Aku Alah. Oke, bye-bye. Oke, jadi buat mbak-mbaknya yang nggak kepingin saya rekam, kalau kepingin ketemu saya langsung, ya bisa datang ke kantor, tapi kapan dan bagaimananya ya kita tunggu aja. Jadi nggak apa-apa, saya nggak ngerekam karena memang sekali lagi kalau dibilang cari konten-konten, ya memang ya cari konten aja, jadi bisa berbagi dengan kalian semua. Jadi buat mbak-mbak yang di luar sana, terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena dengan adanya konten ini, saya bukan ingin cari viralnya atau cari uangnya saja. Saya memberikan ini, edukasi ini untuk apa ya? Untuk berbagi pengalaman dengan orang lain bahwa di luar sana itu banyak orang lebih sengsara dari kita, banyak orang yang lebih berat dari kita. Jadi konten, ya betul konten, tapi dengan adanya konten ini kan majikan akan lebih baik, lebih berhati-hati lagi. Ini menurut pendapat saya. Jadi kenapa saya butuh komen dan saran dan komen serta kritik dari kalian, karena saya tidak bisa melihat gedok saya sendiri. Oh, saya sudah ini dapat ini, sudah seperti ini, saya sudah benar. Tidak ya. Saya juga harus belajar dari kalian semua, karena dari semua sudut pandang bagi saya adalah satu pemasukan yang baik, di mana kadang-kadang saya sendiri, saya pribadi itu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kadang apa yang benar itu belum tentu bijaksana. Karena itu banyak hal yang harus saya pertimbangkan. Ini mereview tentang mbaknya yang semalam disiram sama air mendidih ya. Sebenarnya itu jam 8 atau jam 9 lebih itu saya sudah tidur sama suami, dan kebetulan anak saya bilang, Mami ada telepon masuk. Mami lihat video ini, aku nggak paham. Sambil kriip-kriip di meja makan, aku nanya apa ini. Makanya saya langsung telepon balik, di mana mbaknya disiram sama air tapino waktu makan. Jadi ya saya sekedar konten aja, tapi setidaknya di mana konten saya itu bisa menenangkan kalian walaupun sesaat. Banyak yang bilang harus poking, harus telepon polisi atau gimana. Saya bisa melakukan itu. Saya bisa selangsung telepon polisi agar bisa datang. Tapi masalahnya yang terima akibatnya kan dia. Ya, saya tidak tahu kebutuhan dia seperti apa, Mbak. Karena itu kenapa? Kita sebagai seseorang yang cuma mendukung dari belakang, kita nggak bisa seenaknya sendiri bertindak. Dia kan punya keluarga. Kalau saya suruh poking malam itu juga, dan dia belum siap, oh iya, saya memang ingin membantu. Tapi kalau sampai menghancurkan dia, itu bukan membantu, Mbak. Kenapa saya lebih memilih jalan damai? Bukan berarti saya takut. Saya selalu bilang bahwa di moral saya memberikan dukungan total, tapi kalau kalian dianiaya, saya siap jadi garda yang paling depan. Yang paling mengenaskan adalah salah satu saudara kita yang ada di Taiwan dulu ya, jadi garda yang paling depan, akhirnya dia bermasalah dengan pihak berwajib yang ada di Taiwan. Begitu juga sebenarnya ini sudah jadikan saya resiko ya. Dari awal kejadian di Taiwan itu saya punya resiko seperti itu. Tapi sekali lagi saya siap dengan segala resiko itu. Kenapa kok seperti itu, Miss? Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah kenyataan. Jadi saya akan tetap menghadapinya. Saya sudah mengambil jalan saya untuk menjadi YouTuber. Iya, jenenge YouTuber ya. Jadi YouTuber itu skala resikonya pasti ada dong. Tidak ada pekerjaan yang tidak ada resikonya. Dan sekarang saya memilih ini, tentu saya tahu konsekuensinya. Termasuk saya nggak akan punya privasi lagi, di mana apapun itu akan diekspos oleh media. Memang saya tidak
bercita-cita untuk viral. Saya tidak bercita-cita untuk terkenal. Saya bercita-cita bisa membantu. Karena seperti yang saya ceritakan dulu, cita-cita saya dulu itu udah jadi guru ya Mbak ya. Jadi guru di mana di suatu tempat yang paling jauh, di mana sudah tidak dijamah lagi oleh orang-orang dan tidak ada orang yang pingin dinas di situ. Itu cita-cita saya dari kecil. Bahkan daerah impian saya itu Papua Nugini, Papua, Sulawesi, Sumatera itu dulu target saya, di mana saya ingin mengabdi di beberapa tempat di Indonesia, di pulau lain selain Jawa dan Bali. Itu cita-cita saya. Tapi ternyata Tuhan tempatkan saya di tempat yang lain, di mana saya bisa membantu para TKW yang ada di Hong Kong. Jadi ada yang bilang bahwa cuman pinter ngomong aja. Saya tahu saya cuma pinter ngomong aja, karena di dunia nyata, di prakteknya kadang-kadang kita kesulitan. Tapi setidaknya seperti kejadian semalam, sampai mbaknya disiram air panas. Kalau dia nggak ada tempat untuk berbicara, hanya untuk ngoceh aja, kemana dia harus pergi? Sementara dia tidak ada tempat, mbaknya nggak ngelihat posisi dia ya, karena saya sendiri lihat waktu video call. Kenapa sengaja saya rekam? Saya tidak pakai kamera loh waktu itu, karena memang bukan untuk konten ya, sebenarnya bukan untuk konten, tapi ini adalah sebagai bukti bahwa penganiayaan itu ada dan nyata gitu loh, dan kapan saja gitu loh Mbak. Maksud aku adalah kenapa saya membuka HP saya 24 jam. Kadang-kadang saya berpikir bahwa ada orang yang membutuhkan, tapi kadang-kadang cuman itu sih garangan lah, seseorang yang tidak penting itu masuk juga di nomor emergency gitu loh. Jadi kadang-kadang saya sendiri tidak bisa membedakan. Maka dari itu sebenarnya saya akan cari satu nomor khusus buat emergency saja, di mana yang kejadian-kejadian kayak penganiayaan. Jadi saya tidak melayani di situ atau beli tiket atau cari majikan atau apapun. Sebenarnya saya tidak akan melayani, di mana saya akan memberikan nomor yang khusus untuk emergency saja. Jadi untuk sesuatu yang sangat-sangat urgent. Jadi di mana saya the first priority di antara dua HP itu yang paling penting. Tapi sekali lagi namanya garangan atau apapun itu akan selalu datang. Jadi saya akan membagikan nomor emergency case buat kalian, karena saya semalam sudah ngomong sama suami saya juga bicara dengan keluarga saya. Jika nomor ini berbunyi, silahkan angkat, siapapun itu, karena khusus buat emergency ya. Jadi akhir-akhir ini dari nomor anak saya itu ada mbak-mbaknya itu yang bisa dibilang sedikit-sedikit ganjen ya. Saya cuma pengen bilang jangan kayak gitu. Anak saya menutup-nutupinya, dan saya tidak lancang untuk membuka HP dia, karena HP kita taruh dimanapun, dan saya tidak pernah mengikuti privasi anak saya. Tidak pernah mengikuti privasi anak saya. Tapi di mana ada kata-kata yang anak saya nggak paham. Jadi dari awal dari akhir tuh dia nggak cerita, cuma ada kata-kata yang ditanyakan sama saya. Saya menangkapnya jelek hati ya. Jadi ada beberapa mbaknya yang sedikit ganjen SMS anak saya dengan mengatakan, "Ale Chung ya, mata oyak kok ma." Jadi kata-kata gitu, anak saya kaget. Dia bilang, "Le Chung ya, mata oyak kok ma, ya oyak man le ma." Bukan cuma saya kan yang cari kamu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, "Le mau kuaju oa." Oke, ini bercanda ya. Tapi bagi saya, kalau kita sebagai seorang perempuan ngomong kayak gitu sama laki-laki yang tidak pernah kita temuin, ganjen nggak sih Mbak? Tapi ini adalah hak kalian juga ya, dan saya tidak ikut campur tentang privasi anak saya. Cuman saya bilang, jangan sampai anak saya punya pikiran bahwa orang Indonesia itu ganjen, itu aja. Jadi kamu boleh deket sama anak saya. Bahkan saya tidak melarang dia pacaran dengan kalian. Cuman ingat, nggak bisa ngomong saya. Soalnya ntar anak saya tersinggung. Karena saya lihat itu ada sesuatu yang aneh gitu loh. Di anak saya itu ada sesuatu yang aneh. Dan dia nanya tentang Indonesia yang saya rasa ada sesuatu yang weird gitu loh. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang lagi ngelihat konten saya bawa anak saya masuk di dunia persilatan pre-agenan, atau saya bawa masuk anak saya ke dunia pertikaian, jangan sampai dia punya pikiran yang jelek tentang TKW, itu aja. Jadi
jangan nanyain uang ke dia, terus jangan pernah mau bercinta dengan dia. Bukan saya melarang kalian jatuh cinta sama anak saya, tapi jangan jadikan dia ajang untuk dipacarin terus ditinggalkan. Kalau kamu benar-benar mencintai anak saya, itu nggak ada masalah. Saya pribadi tidak ada masalah, karena hak seseorang untuk mencintai. Tapi jangan dibuat mainan anak saya. Ini adalah pesan buat mbak-mbaknya yang saat ini sedang mendekati anak saya. Tapi apakah saya melarang? Tidak. Saya punya anak cewek. Apakah saya melarang anak cowok itu, anak orang laki-laki itu mendekati anak saya, yang cewek? Nggak ada masalah. Tapi satu hal saya sudah bilang sama anak saya, bahwa kita bukan orang kaya, dimana apa yang saya berikan sama dia selagi dia masih belum menikah, saya akan berikan apapun ke dia. Tapi saat dia sudah menikah, saya akan ambil semua yang kita kasihkan ke dia, karena saya inginnya dia mandiri dan tidak mengandalkan kami. Jadi buat mbak-mbaknya yang saat ini lagi deket dengan Thomas, karena Thomas memang tidak punya pacar, tapi jangan sampai kasih kesan yang gimana orang Indonesia adalah ganjen, itu aja. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, saya ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung, dan jangan pinjem uang, jangan main cinta-cintaan. Tapi kembali lagi, itu terserah pada Thomasnya dan pada mbaknya, tahu batasannya saja. Dan saya pribadi membantu ini dengan ikhlas. Jadi jika suatu saat anak saya melakukan kesalahan, atau suatu saat anak saya jatuh cinta pada salah satu dari kalian, dan kalian memvonis saya dan menghukum saya hari ini sudah mengingatkan ya, kalian boleh dekat dengan Thomas, tapi saya tidak bertanggung jawab apa yang dilakukan oleh Thomas. Jadi dia sudah besar, dia tahu yang mana bagus, yang mana tidak bagus. Begitu juga dengan kalian. Jadi itu aja dari saya. Kalau kalian tidak ingin saya rekam, tunggu saya kembali bekerja dan bisa ditemuin. Untuk saat ini saya menghilang dari dunia persilatan, karena saya lebih fokus pada apa yang saya ada. Karena saya ada sesuatu yang saat ini saya membuat saya lelah pikiran. Karena saya lelah pikir, saya tidak ingin sesat pikir. Saya lelah pikir, saya beristirahat. Tapi kalau sesat pikir, kemanapun kita pergi, semuanya ada serba salah. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, dan terima kasih. Bye-bye.